Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah nih guys, saya dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini saya ingin memvideokan cara bikin kopi saring nih guys. Jadi cara bikin kopi saring sebagaimana umumnya di Aceh ya. Jadi kopi-kopi yang di Aceh itu rata-rata kopinya itu kopi saring tuh guys. Jadi kopi saring itu maksudnya kopi yang disaring. Jadi kopi yang kita minum itu nanti tidak ada ampasnya guys. Caranya itu prosesnya harus direbus dulu. Jadi saya mau merebus dulu ini ya. Tahapan pertamanya kita siapkan airnya tuh guys. Jadi air yang kita siapkan sesuka kita ya, sesuai berapa orang yang akan meminum kopi. Kebetulan hari ini kita ini yang akan minum mungkin hanya 3 gelas tuh guys. Ini ukuran gelasnya ya. Ini 2 gelas dulu, nanti kalau misalnya kurang saya tambahkan lagi ya. Jadi itu. Nanti kita nyalakan apinya nih guys, nyalakan apinya sampai air ini mendidih. Setelah air ini mendidih, baru kita masukkan kopinya tuh guys. Jadi jangan langsung kita masukkan bubuk kopinya dulu ya. Kita panaskan dulu airnya sampai mendidih. Setelah itu baru kita masukkan bubuk kopinya. Selamat datang yang baru hadir ya. Insya Allah saya akan memulai cara membuat kopi saring enak. Prosesnya seperti ini ya, tahapannya kita rebus dulu airnya. Kita rebus, kita masak airnya sampai mendidih. Setelah mendidih nanti kita masukkan bubuk kopinya. Sebentar ya guys ya, saya siapkan dulu segala sesuatunya ya. Sekarang kita nyalakan dulu kompornya nih guys. Ini ya, ini airnya ini secukupnya nih. Air yang kita butuhkan itu hanya untuk 2 cangkir kopi atau 3 cangkir. Ini gelasnya nih guys, ukuran gelasnya seperti ini nih. Nanti kita lihat, kita saksikan hasil dari kopi saring ya, yang kita buat ini. Ini saya nyalakan dulu kompornya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu guys, jangan lupa kita nyalakan exhaust fan-nya ya. Jadi saat kita masak jangan lupa mas nyalakan exhaust fan-nya supaya udara di dapur itu keluar ya. Kita nyalakan exhaust fan-nya. Saya tinggal dulu guys ya, saya sampai airnya mendidih ya. Saya siapkan bubuk kopinya dulu. Itu kompornya seperti itu tuh guys. Sedang dalam proses. Jadi sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, baru nanti kita masukkan bubuk kopinya. Bubuk kopi yang saya akan masukkan ada 2 jenis nih guys. Bubuk kopi Robusta dan Arabica. Jadi bubuk kopi Robusta itu kan yang umum ya, bubuk kopi yang pahit rasanya. Sedangkan Arabica itu tidak begitu pahit, tapi harum begitu ya, harumnya lebih daripada bubuk Robusta. Jadi dua kopi ini saya bawa dari Aceh nih guys. Jadi jenis bubuk kopi Robusta dan Arabica. Jadi saat di roasting bubuk kopinya itu saya roasting setengah kasar guys. Ini airnya belum mendidih ya. Jadi setengah kasar saat saya roasting. Jadi nanti bisa kita lihat tuh guys, saat saya masukkan bubuk kopinya di panci, nanti bisa kita lihat ya, seberapa kasarnya bubuk kopi itu. Kita tunggu dulu guys, kita tunggu airnya sampai mendidih. Kalau airnya sudah mendidih, baru kita masukkan bubuk kopinya. Nanti saat kita masukkan bubuk kopinya tuh guys, harus pastikan itu ya, bubuk kopinya itu harus berbuih. Dan apinya itu kita
besarkan supaya nanti buih kopinya itu terangkat ke atas. Jadi kalau buih kopinya terangkat ke atas, nah itu protein kopinya nanti keluar semua tuh guys. Dan itulah rasa kopi yang paling nikmat ya, kalau protein kopinya keluar semua. Nah ini belum ya, belum mendidih ya. Kita tunggu sampai mendidih dulu. Harus sabar guys ya. Yang penting saat kita membuat kopi ini harus dengan kesabaran. Karena hasil yang kita minum juga nanti kan luar biasa, itu hasilnya enak. Nah, sebentar lagi mendidih nih guys. Mengenai jumlah bubuk kopi yang kita masukkan sesuai kebutuhan tuh guys. Kalau misalnya ada 2 orang ya kita butuhkan 2 sendok kopi ya. 2 sendok kopi, tapi bukan sendok makan ya. Nah, nanti saya kasih tahu ya. Sebentar ya. Ini guys ya. Nah, ini sendok kopinya ini. Ini 2 sendok kopi ini untuk 2 cangkir kopi tuh guys. Jadi harus full ini ya. Bubuk kopi kasar ini full 1 sendok kopi ini. Kalau 2 sendok kopi ini berarti 2 cangkir. Nanti saya bikin 3 nih guys, karena untuk 3 cangkir. Nah ini sudah mendidih nih guys, kelihatan ini guys. Ini guys ya. Ini ya, ini bubuk kopinya nih yang saya akan masukkan. Ini ya. Bisa lihat ya. Ini bubuk kopinya yang saya akan masukkan ke panci. Nah, ini saya masukkan ya. Tuh ya. Kan menguap ya. Membuih. Nah, 1 lagi guys, kita tambah lagi. Nah, kalau berbuih begitu kita kecilkan dulu supaya tidak tumpah. Nah, nanti ditaruh lagi 1 lagi guys. Nah, ini lagi nih guys. Nah, kita masukkan lagi ya bubuk kopinya. Nah, itu yang kedua. Jadi dua-duanya itu robusta. Cuma saya mau rasanya supaya lebih ini ya, lebih khas. Saya campur arabica nih guys. Nah, ini arabicanya nih guys, yang tadi robusta. Nah, ini bubuk arabicanya nih guys. Jadi setengah kasar seperti ini bentuknya ya. Nah, saya masukkan bubuk arabica. Nah, jadi sudah ya, sudah 3 sendok itu ya, yang robusta 2 sendok, arabica 3 sendok. Nah, kita lihat nih guys. Itu buihnya tuh. Buihnya sudah kelihatan tuh guys. Kita kuatkan apinya ya. Nah, nanti naik ke atas. Nah, ini nih guys yang disebut protein kopi ya. Kalau sudah putih begini, sudah naik ke atas, itu kita matikan kompornya guys. Nah, berarti sudah sempurna itu ya kopinya. Nah, baunya sudah enak tuh guys. Mungkin kalau hadir di sini enak sekali baunya ini. Nah ya, sekarang kita matikan sesaat ya, kita tunggu ya. Setelah mendidih kita tunggu sebentar supaya kopi yang tadi menguap itu mengendap sesaat. Nah, saat itu baru kita nanti tuangkan. Sebentar guys. Ini soalnya tidak ada asisten nih guys. Jadi sendiri saya kerjakan ya. Jadi saya kerjakan sendiri nih guys. Saya ambil saringan dulu nih guys. Nah, saringannya seperti ini nih guys. Nah, ini saringannya ya. Nah, ini hitam ini kopi nih guys ya, bukan kotor ya. Ini memang kopi sehari-hari saya pakai, memang saringan ini untuk saring kopi. Nah, ini ya.
Ini saya langsung saring guys ya. Nah, seperti ini saringnya nih guys, harus pelan-pelan. Nah, ini saya saring nih. Tuh guys. Nah, baunya enak sekali nih guys. Ini sudah, kalau sudah begini enak sekali kopinya. Kalah kafe-kafe itu guys. Jadi 2 kopi robusta, bubuk kopi robusta saya campur dengan 1 bubuk arabica. Jadi rasanya kombinasi itu. Nah, sekarang 1 cangkir berikutnya. Ternyata bisa dapat lebih nih guys. Tidak hanya 2 cangkir. Bisa dapat 3 cangkir nih tampaknya ini. Nah, sebentar guys. Saya mau tambah cangkir 1 lagi. Nah, ditaruh dulu sebentar ya. Cangkir lagi di sini ya saja kalau begitu. Ah, di sini nih guys. Jadi 2 bubuk jenis kopi, ya robusta dan arabica. Tadi contohnya sudah saya kasih lihat ya cara bikinnya. Ini bekas saringan kopi ini nih guys. Kopi ampasnya maksudnya ya, ampas kopi ini masih bisa kita pakai lagi tuh guys. Jadi kalau siang kita mau minum kopi lagi, kita rebus lagi tuh guys. Jadi bisa 2 kali ini kita bikin kopi, saat pagi hari dan siang hari. Nah, sudah selesai guys ya. Nah, sekarang saya ingin tampakkan dari dekat kopinya ya. Ah, tuh guys. Kopi yang baru matang seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Kopi yang baru matang. Jadi warnanya hitam pekat. Nah, ini bubuk kopinya nih ya. Ampas kopinya tuh. Jadi ampas kopinya yang masih sisa ini bisa kita pakai lagi nanti siang. Jadi bisa 2 kali kita rebus. Nah, sebentar guys, saya mau pindahkan kopinya dulu satu persatu ya. Nah, nanti sambil saya mau menikmati. Saya pindahkan dulu guys, satu persatu. Oke ya guys ya. Nah, ini nih guys, ini yang tadi ya. Nah, jadi ini saringan kopinya itu ya. Jadi hitam ini karena sering saya pakai setiap hari. Nah, ini saringan kopinya. Nah, itu sisanya tuh guys, ampas kopi yang disaring. Jadi bisa dipakai lagi nanti siang, bisa bikin lagi kopinya. Nah, sekarang kita lihat dulu nih guys. Kita nikmati dulu secangkir kopinya ya. Nah, ini nih guys. Kita nikmati dulu secangkir kopi paginya ya. Nah, seperti itu prosesnya guys. Jadi prosesnya tidak susah.
Hanya dengan kesabaran beberapa menit kita bikin. Nah, caranya seperti itu ya, kalau mau membuat kopi enak, kopi saring enak, seperti itu caranya tadi yang saya sudah tunjukkan ya. Bisa dilihat lagi nanti videonya. Nah, ini kopi hitamnya nih guys, penampakannya. Kebetulan sedang musim kesemak nih guys. Jadi setiap hari ini kita makannya ini kesemak nih guys. Termasuk teman minum kopinya ini. Nah, jadi itu. Hanya waktu sekitar 5 menit mungkin ya. 10 menit mungkin. Tadi saat kita masak itu. Yang penting airnya itu harus mendidih dulu tuh guys. Harus benar-benar mendidih, baru nanti dimasukkan bubuk kopinya. Nah, dan bubuk kopi yang masuk ke dalam panci tadi yang mendidih harus berbuih ya. Naik ke atas begitu buihnya. Terima kasih Kak Tres Kentang ya sudah hadir ya. Bang Kosim Koswara. Kalau boleh tahu Bang Kosim ini ada di mana nih Bang posisinya nih? Kemudian Tres Kentang ya, Tres Kentang juga nih ada di mana ya? Salam jumpa. Sudah minum kopi belum semuanya ini? Kosim Koswara dan Tres Kentang. Jadi kalau mau di Bekasi. Bekasi bagaimana itu kabarnya? Tidak banjir ya? Ini kan di tanah air yang saya dengar dari berita itu sedang musim banjir ya. Ya mudah-mudahan tidak ya. Semuanya aman, berjalan lancar. Jadi memang cara bikin kopi yang nikmat tuh guys. Alhamdulillah Tres Kentang ya. Amin. Jadi cara bikin kopi yang enak seperti itu guys. Supaya kita minum tanpa ampas, kita saring. Saringan yang tadi kan sudah saya lihatkan ya. Itu ada di pasar-pasar ya. Kalau di Jakarta saya kurang tahu ya. Saya beli saringan kopi itu waktu berada di Banda Aceh. Karena di sana rata-rata warung kopi memang disaring. Kopi di Aceh itu orang-orang minum disaring biasanya. Tidak ada ampas. Nah, jadi ini seperti ini nih bentuknya kopinya nih. Warnanya hitam pekat. Ini tidak ada gula nih guys. Saya memang minum kopi tanpa gula ya. Kalau Tres Kentang dan siapa tadi itu? Bang Koswara itu, Kosim Koswara bagaimana? Minum kopi pakai gula tidak? Memang suka-suka orang ya. Ada yang pakai susu, ada yang dicampur sirup atau yang lainnya. Tidak apa-apa, terserah. Yang penting bisa menikmati kopinya. Nah, ini sedang panen nih guys, sedang panen buah kesemak. Di mana-mana itu selalu saya jumpai kesemak ya. Nah, seperti ini. Sekilas seperti tomat ya. Nah, kita lihat dulu nih guys di luar ya. Cuaca luar hari ini. Cuaca luar di kota Takamatsu. Ini nih guys, cuaca hari ini alhamdulillah cerah ya. Kita bisa lihat, saksikan langit biru. Langitnya biru tuh Kang. Jadi bisa kita saksikan ya, langitnya biru, kemudian pohon-pohon juga sudah mulai terlihat warna kuning dan warna merahnya sebagai tanda musim gugur tiba. Ini bukan tiba ya, musim gugur sudah mencapai puncaknya begitu. Jadi ciri-ciri musim gugur yang mencapai puncaknya itu mendekati akhir, biasanya dari daunnya bisa terlihat tuh guys. Daun-daunnya tuh berwarna kuning dan kemerah-merahan. Seperti yang tampak ini ya. Nah itu ya. Itu daun-daunnya berwarna kuning, kemudian ada yang warna kemerahan.
Nanti setelah itu menjadi coklat warnanya tuh guys. Nah setelah coklat nanti gugur. Itu yang disebut musim gugur. Jadi saat musim gugur itu ada beberapa pohon yang berubah warna. Tahapannya kuning dulu, kemudian merah, coklat. Setelah itu gugur. Tapi ada satu pohon yang terus berwarna hijau tuh guys. Namanya evergreen. Namanya saja evergreen ya. Jadi selalu hijau. Nah, pohon yang selalu hijau itu dia tidak terpengaruh perubahan musim. Baik musim gugur, musim semi, sama ya. Tetap berwarna hijau. Walaupun turun salju tetap hidup. Nah, yang kita lihat di sini di sekeliling pemukiman penduduk ini jenis-jenis pohon musiman ya. Karena dari perubahan warna bisa kita lihat itu ada yang berwarna kuning, kemudian kemerah-merahan. Nah, itu ya. Nah, ini perkampungan di Jepang nih guys, di kota Takamatsu pagi hari. Oke guys ya, begitu saja informasinya. Insya Allah kalau ada sehat besok kita lanjutkan lagi. Terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan. Semoga selalu sehat walafiat dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatunya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.